Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita hadis yang terakhir dalam bab Al-Bir Wassilah. Hafidh rahimahullah sebutkan wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'adakum billah fa'aidu wa man sa'alakum billah fa'atu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu fad'u lahu. Akhrajahu al-Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang memohon pertolongan kepada kalian, memohon perlindungan untuk kalian lindungi, maka dengan Allah, artinya memohon dengan nama Allah, meminta untuk kalian lindungi, maka lindungilah dia. Dan yang meminta sesuatu kepada kalian dengan nama Allah pula, maka berikan padanya. Dan yang melakukan kema'rufan kepada kalian, jasa atau kebaikan, maka balaslah kebaikannya. Dan jika kalian tidak mampu membalas dengan yang serupa, maka doakan kebaikan untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam sunannya. Dan hadis selain Baihaqi juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Nasa'i, juga Imam Ahmad di dalam Musnad. Dan yang seharusnya atau lebih utamanya tentu hadis dinisbatkan kepada mereka terlebih dahulu, Abu Dawud, Nasa'i, karena mereka ashabus sunan dan kitabnya menjadi kitab induk, 6 induk yang pertama dari hadis. Allahu a'lam kenapa yang para ulama sebutkan hafidh tidak menyebutkan Abu Dawud dan Nasa'i dan hanya Baihaqi, mungkin karena lupa dari beliau rahimahullah. Hadis ini menyebutkan adab dari seorang muslim. Ada beberapa adab yang tersebutkan. Yang pertama, yang memohon dengan nama Allah untuk kalian lindungi, dari perlindungan. Yang kedua, meminta sesuatu kepada kalian dengan nama Allah, maka berikan permintaannya. Yang ketiga, yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka hendaknya kalian balas kema'rufannya, atau kalian doakan dengan doa kebaikan untuknya. Disebutkan oleh Imam Al-Kalabadi rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya dalam hadis ini untuk membalas budi dan kebaikan orang yang melakukan atau memberi kebaikan padanya, dan mukafaah dari kufu menunjukkan
serupa dengan yang dia berikan. Kita membalas, memberi yang sebanding atau serupa dengan yang dia berikan kepada kita. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian mengajarkan kepada umatnya, karena yang memberi kebaikan kepadamu, dia juga membutuhkan kebaikan sebagaimana kamu membutuhkan kebaikan itu. Maka dengan kamu membalas kebaikan untuknya, kamu telah menutupi atau membantu dia pada hajatnya, pada kebutuhannya. Dan jika memang kamu tidak mampu untuk membalas itu dengan yang serupa, doakan, Rasulullah sebutkan, dengan kebaikan. Dan itu makna hadis yang beliau sabdakan, man qala li akhihi jazakallahu khairan faqad balagha fis sana. Yang mengucapkan pada saudaranya yang memberi kebaikan padanya, jazakallahu khairan, semoga Allah balas kamu dengan kebaikan atau yang lebih baik, maka sungguh dia sudah sangat memuji, sudah sangat menyanjung orang yang telah berbuat kebaikan kepadanya. Sana'a ilaikum ma'rufan, memberi kebaikan kepada kalian, ini merupakan ihsan dari dia, perbuatan ihsan, kebaikan yang dia berikan untukmu, apapun itu bentuknya, entah hadiah, pemberian, hibah atau yang lain, yang jelas ihsan, atau muamalahnya dipermudah, kamu berhubungan dengan dia dipermudah, dibantu. Nah, ihsan, kebaikan yang ma'ruf. Nah, maka tentunya balasan ihsan itu adalah ihsan yang serupa. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa pula. Maka dengan membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa, ada dua faidah. Yang pertama, dorongan dan motivasi dari Rasulullah SAW untuk orang yang punya kebaikan untuk melakukan kebaikan itu, untuk memberikannya kepada orang yang telah berbuat baik padanya. Yang kedua, faidahnya namanya orang jika diberi kebaikan, ini ada semacam hutang budi atau perasaan rendah karena dia berhutang jasa kepada orang yang memberi kebaikan padanya. Makanya Rasulullah sebutkan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maka jika kamu membalas, memberi dengan yang serupa, hilang rasa lebih rendah dari yang memberi, karena seimbang sudah, dia memberi, kamu juga memberi, sehingga impas. Nah, sama.
maka kamu tidak merasa berhutang budi kepada siapapun dari manusia. Walaupun tentunya manusia itu ada yang kemuliaannya lebih dari rata-rata dermanya, sehingga yang para ulama sebutkan kalau kamu balas, dia akan membalas lebih lagi kebaikannya untukmu. Misalnya kamu diberi apa misalnya, taruhlah roti begitu, kamu mau balas memberi dia gorengan atau apa misalnya, karena dia sangat derma dan mulia, dia juga nggak mau diam begitu, kembali dia memberimu ya roti, ya minuman, ya ini itu. Maka yang semacam ini juga masuk dalam kategori yang kedua, didoakan kebaikan untuknya, yang dengan doa itu seperti yang Rasulullah sebutkan, hatta tarau annakum qad kafattumu, sampai kalian mengira kalau kalian telah menyamai dia dalam kebaikannya. Yakni doa terus diperbanyak untuknya, ya Allah beri barokah kepada fulan itu yang memberi bantuan kamu, balas dia dengan yang lebih baik. Terus kamu ulang-ulang banyak doa untuknya sampai kamu merasa sudah cukup seimbang antara kebaikan yang dia berikan dengan doa kebaikan yang kamu berikan kepadanya. Kemudian yang kedua yang Rasulullah sebutkan, wa man sa'alakum billah fa'atu, yang meminta sesuatu kepada kalian berikan, beri dia karena dia meminta dengan nama Allah. Permintaan itu dia seriuskan, artinya benar-benar dia memohon untuk diberi dengan dia sebut nama Allah. As'aluka billah kalau dalam bahasa Arabnya, dengan nama Allah aku memohon padamu. Ini malah bantuan yang dia inginkan, hajat darimu. Kata Imam Al-Kalabadi, sa'alakum billah bisa bermakna sa'alakum fillah, bermakna fi. Artinya fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah, yakni untuk menegakkan agama Allah, menegakkan syariatnya, atau dalam jalan-jalan kebaikan, fil khair, amalul khair, berikan. Maka maknanya kalau permintaan itu dalam kemaksiatan, tidak boleh kamu memenuhi permintaan dia. Ini makna yang pertama. Man sa'alakum billah, permintaan ini dengan nama Allah secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, memohon kamu, meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Atau tidak harus nama Allah, yang maknanya Allah lah. Tidak harus dia sebut dengan nama Allah, aku memohon kepadamu membantu, misalnya membantu kami, keluarga kami, bapak saya sedang di Oknam misalnya. Tidak harus dengan menyebut nama Allah, tapi yang intinya adalah Allah yang dia inginkan. Misalnya
kami memohon kepada Anda demi yang menciptakan Anda, dengan nama yang menciptakan Anda misalnya. Ini Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis 3 orang yang diuji oleh Allah dari Bani Israel, malaikat yang datang kepadanya setelah diberi kesembuhan oleh Allah kan menyebutkan, aku mohon kepadamu dengan nama yang memberimu rambut yang indah, yang cantik ini, atau kepada yang satunya kulit yang, demi yang memberimu kulit yang indah, kulit yang bagus begini, untuk engkau berikan aku bantuan ini, aku dalam perjalanan kehabisan bekal. Hadis panjang. Asyahid boleh sama maknanya kalau yang dia sebut selain nama Allah, tapi Allah yang dikehendaki. Bentuknya tadi, aku mohon dengan nama Allah untuk kamu bantu aku dalam hajat ini, itu dia sebut. Yang kedua, yang dimaksud sa'alakum billah, ulama jelaskan bertanya dalam artian sa'alakum, soal, pertanyaan tentang syariat Allah. Apa hukumnya ini, bagaimana permasalahan ini, bagaimana syariatnya. Maka jawab pertanyaan yang ditujukan kepadamu. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, permohonan dengan nama Allah semula makruh hukumnya. Permohonan dengan nama Allah kepada orang lain, dengan nama Allah aku mohon padamu ini itu, makruh, kecuali ketika hajat mendesak, dia harus memohon bantuan itu kepada orang lain. Dan itu baiat yang Rasul ambil dari para sahabatnya. Allah yas'alunan nasa syai'a, Allah yas'alun nasa syai'a, untuk mereka tidak minta apapun kepada orang lain, para sahabat. Salah satu poin baiat yang Rasul ambil dari mereka, untuk mereka tidak minta apapun dari orang lain, hingga disebutkan kalau cemeti cambuk mereka jatuh, mereka nggak minta tolong orang untuk ngambilkan, mereka turun dari onta atau kudanya, mereka ambil sendiri. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ini merupakan bentuk kehormatan dan harga diri. Dijaga kehormatan itu dengan tidak meminta sesuatu apapun kepada orang lain, sehingga kamu tetap terhormat di mata mereka. Fulan tetap punya kewibawaan dan harga diri. Orang tetap sungkan dan malu kepadamu karena kamu nggak pernah minta apapun kepada mereka. Yang kedua, atau sebelum itu kita mengingat hadis di Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, innal insana la yazalu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahm. Orang itu kalau terus tetap minta-minta ke orang lain, di yaumul qiyamah dia akan datang, di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Alhamdulillah, ketika dia nggak ada hajatnya dan meminta-minta kepada orang lain, tercela dan hilang kehormatannya
dengan itu terhina di depan orang. Permasalahan kedua, meminta bantuan dengan jasad, artinya untuk membantu dengan tenaganya orang itu yang diminta, atau dengan kedudukannya karena dia sebagai tokoh di masyarakatnya, sebagai apa, punya kedudukan penting, diminta bantuannya. Ini juga makruh, kecuali jika memang hajat mendesak, butuh bantuan dia. Adapun menjawab atau memenuhi permintaan orang kepada kita, dan ini yang jadi permasalahan di dalam hadis, perlu dipahami yang pertama, kalau sekedar meminta begitu saja, sekedar meminta, maka kalau memang itu mubah di dalam syariat, maka boleh kamu memberinya. Misalnya orang fakir miskin, orang gelandangan misalnya, atau orang tak punya, datang padamu, beri aku, atau apa kalau orang Jawa bilang, sewu atau apa. Ini dia minta uang, dia orang tua atau nggak punya, kamu beri, maka ini boleh. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia memohon dengan nama Allah. Kalau dia memohon dengan nama Allah, maka diperintahkan dan dianjurkan kamu memenuhi permintaannya, kamu beri, walaupun bahkan dia tidak berhak mendapatinya, walaupun dia tidak berhak untuk mendapatinya, bukan karena melihat dia yang meminta-minta, tetapi nama yang dia bawa, Allah yang maha agung dan maha besar, maha mulia, sehingga demi menjaga nama Allah dan keagungannya yang telah dia sebut dalam permintaannya, kita penuhi, kita beri permintaannya. Makanya para ulama seperti Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah masukkan hadis ini dalam kitab Tauhid, karena dengan memberi itu berarti kamu menjaga tauhidmu kepada Allah. Dengan tidak memberi berarti ada kerusakan dan corengan dalam tauhid, jelek sekali, terkesan buruk sekali. Sudah disebut nama Allah, masih juga tidak kamu beri, kan terkesan gak ada nilainya. Berarti Allah ini sudah dibawa namanya, bagi kamu kayak gak ada nilainya, tetap saja dia gak kamu beri. Bertentangan dengan tuntutan tauhid yang menuntut kita memuliakan Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Nah ini namanya sudah dibawa, sudah disebut-sebut dengan nama Allah. Dia minta ini, minta itu, tetap gak kamu beri. Bersinggungan dengan tauhid. Hanya saja para ulama sebutkan itu dengan nama Allah ini hendaknya kamu beri selama permintaan dia ini bukan dosa, atau kalau dijawab atau kalau dipenuhi permintaannya madarat bagi kamu yang diminta. Kalau itu bukan dosa atau tidak ada madarat bagi kamu yang dimintai
Kalau itu dosa misalnya, dia minta uang untuk beli rokok, untuk beli minuman keras, atau narkoba sejenisnya, maka haram. Walaupun dia bawa nama Allah, jangan beri. Dengan nama Allah aku mohon kepadamu, beri aku uang ini untuk beli khamr. Maka jangan kamu beri, karena itu dosa. Terlepas atau beda dengan pembahasan tauhid tadi. Atau demikian pula kalau itu madarat bagi kamu yang ditanya, misalnya perkara yang sangat rahasia, yang sifatnya top secret bagi kamu, jangan dituruti, jangan dijawab permintaannya. Karena madarat kalau kamu sebutkan, misalnya dia tanya kamu dengan nama Allah, aku tanya kamu, aku mohon untuk kamu kabarkan padaku, misalnya bagaimana hubungan kamu dengan istri kamu, atau apa yang kamu lakukan bersama dia, begini. Rahasia keluarga. Madarat kalau kamu bongkaran, kamu sebutkan ke orang, ya sudah, kamu rahasiakan dan tidak perlu kamu jawab permintaannya. Ini pengecualian dan tidak termasuk yang tercela, walaupun dia membawa nama Allah Subhanahu wa taala dalam permintaannya. Fa'atu secara umum tadi, selain yang dikecualikan, kalau dia minta dengan nama Allah, berikan permintaannya itu, turuti hajat yang dia maukan demi mengagungkan nama Allah. Yang ketiga, pembahasan dalam hadis ini, man ista'adakum billah, yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, berikan perlindungan padanya. Kalau memang dia sedang dalam keadaan darurat, genting, mendesak, karena ada kedzaliman yang hendak menimpa dia, misalnya dikejar orang, masa mau dipukuli, mau dia bunuh bahkan, nasallallahu alaihi wasallam, dia minta untuk kamu lindungi. Kamu lindungi, apalagi dia membawa nama Allah, dengan nama Allah, tolong lindungi saya, selamatkan saya, ini untuk dilindungi. Maka ini fardu dan kewajiban pula. Wa man ista'adza billah fa'idu. Adapun kalau dia berlindung diri kepada Allah darimu, maka dia wajib pula untuk kamu berikan permintaannya. Berlindung diri kepada Allah artinya dia katakan, aku berlindung diri kepada Allah darimu. Dia meminta perlindungan kepada Allah darimu, ini dari kejelekanmu atau dari kejahatanmu. Dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga dituruti permohonannya, bagaimana Imra'atul Jun yang ketika Rasulullah SAW masuk menemui dia katakan, a'udzubillahi minka, aku berlindung diri kepada Allah darimu, dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun katakan kepadanya, laqad utti bi'azim, kamu telah meminta atau berlindung kepada yang maha agung, maha besar. Ilhaqi bi ahliki, pulang kamu ke keluargamu. Ini dituruti oleh Rasulullah SAW permintaannya. Dia minta berlindung kepada Allah, ya sudah, dikembalikan ke keluarganya. Itu pula kalau disebutkan para ulama ada makna ta'awun alal ismi wal udwan,
ada makna membantu dalam perkara dosa, dalam perkara maksiat, maka jangan dituruti, karena yang itu haram dan maksiat di dalam syariat. Kalau dia meminta perlindungan kepadamu dari suatu tuntutan hukum syariat yang wajib dan harus kepadanya, maka yang demikian tidak boleh kamu berikan perlindungan kepadanya, karena dia harus dikisos misalnya, atau dihukum dalam syariat. Dari situ para fuqaha sebutkan kalau seandainya seseorang melakukan kriminal, bunuh atau apa, kemudian dia lari masuk haram, masuk Masjidil Haram untuk berlindung di dalamnya, maka yang seperti ini tidak boleh ditegakkan hukuman had di dalam haram, tidak boleh dikisos di haram, tetapi di boykot untuk dia bisa keluar darinya. Diboykot misalnya pemerintah menentukan misalnya fulan itu nggak boleh ada yang jual beli dengan dia, nggak boleh ada yang mengantar makanan, minuman, ini itu, dia kan terboykot, jadi sempit, kelaparan, susah, ini itu, mau tidak mau dia akan keluar baru ditangkap untuk kemudian ditegakkan hukum padanya. Yang demikian karena haram tidak melindungi seseorang kalau dia melakukan kemaksiatan, hanya saja tadi tidak dilakukan di dalam haram. Jadi batasannya seperti yang para ulama sebutkan, memohon perlindungan selama itu bukan perkara haram. Kalau dia habis berbuat kejahatan kemudian minta perlindungan kepadamu, jangan dilindungi walaupun dia sebut nama Allah. Tetapi tadi orang yang mau terkena madarat, saudara kamu atau siapa muslim dikejar atau mau dizolimi, dia butuh mendesak perlindungan, pertolongan, lindungi, apalagi dia sebut nama Allah. Di dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan pula, wa man da'akum fa'ajibu, dan barang siapa yang mengundang kalian maka penuhi panggilannya, undangannya. Bisa bermakna yang pertama mengundang kalian untuk membantu dia dalam perkara yang memang itu mampu untuk kalian bantu. Kalian bisa memberi bantuan itu padanya, maka penuhi undangannya. Kamu diundang misalnya untuk ini fulan lagi punya gawe bangun rumah, kamu diperlukan tenagamu, misalnya kamu ahli misalnya bangunan, perkayuan misalnya, maka penuhi panggilan dia, karena itu masih dalam kapasitas kamu. Allah sebutkan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam perkara bir, kebaikan dan takwa, ta'awun. Atau maknanya yang kedua, mengundang kalian dalam undangan makan. Undangan makan sebagaimana hadis Abu Hurairah, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Kalau kalian diundang makan, datangi. Fa in kana muftiran falyakul, kalau memang dia enggak puasa, makan. Wa in kana shaiman falyad'u, tapi kalau dia puasa, doakan yang mengundang, dan dibarokai.
Nah, dan yang semisal dengan itu. Kata Al-Imam Al-Kalabadi rahimahullah, undangan ini jika yang mengundang sampai takalluf untuk undangannya dan kamu orang yang paling dituju, paling diharapkan kehadiranmu, maka bisa sampai tingkatan wajib untuk kamu memenuhi panggilan itu, walaupun itu bukan undangan walimah. Takalluf ini maksudnya dia betul-betul serius. Misalnya sampai dia beli kambing, dia sembelih, dia masak besar-besaran istilahnya. Dia bikin nasi kebuli, dia beli buah-buahan. Ya, ini serius undangan betulan ini. Dan dia sangat berharap kamu yang dibidik untuk datang, kamu yang diharapkan sangat. Nah, yang semacam ini fal yujib yang Rasul sebutkan, hendaknya kamu menjawab undangannya wajib kalau sudah sampai setingkat ini. Karena kalau kamu tidak datang atau tidak kamu penuhi, mabarat bagi yang mengundang ini. Dia berperasaan, dia nggak enak, dan bisa membuat renggang hubungan kamu dengan dia. Dia bersedih dan membuat seorang mukmin bersedih, dan seperti itu haram, dosa, nggak boleh. Padahal termasuk amalan soleh yang dicintai Allah, idkhalus surur, memasukkan kesenangan di hati seorang mukmin. Ini kamu buat dia senang. Dia senang kalau kamu datang ke undangannya, ya kamu penuhi, datangi undangannya. Kalau itu walimatul urus, tentu Bukhari sebutkan itu wajib untuk memenuhi panggilan itu. Hanya saja disyaratkan untuk kamu memenuhi undangan beberapa syarat. Yang pertama, yang mengundang bukan termasuk orang yang wajib atau disunahkan untuk dihajar, untuk diboikot, ditahdir, dijauhi. Kalau dia bukan tipe orang itu, ya wajib atau sunnah kamu untuk mendatangi undangannya tadi, baik itu undangan makan atau undangan untuk kamu membantu dia. Ini syarat pertama, untuk orang tidak bingung kalau diundang oleh hizbi atau ahli bid'ah. Ya apa ini? Undangan walimah. Wah, yang undang fulan, hizbi fulan, mubtadi, bal, sesat. Ya, jangan dituruti, jangan dipenuhi panggilannya, karena dia termasuk orang yang harus kamu jauhi. Yang kedua, agar di acara itu tidak ada kemungkaran. Yang kamu tidak mampu untuk mengingkarinya. Tapi kalau kamu mampu menghentikan dan mengingkari kemungkaran itu, maka wajib kamu datangi. Pertama, karena itu undangan wajib, harus dipenuhi, apalagi itu walimah. Atau yang kedua tadi, dia betul-betul serius mengundang dalam rangka memenuhi undangannya. Yang kedua, untuk ingkarul mungkar, jika memang itu dalam kemampuanmu. Tapi kalau kamu nggak mampu, merasa nggak bisa, ya sudah, dari awal jangan kamu hadiri. Yang ketiga, yang mengundang muslim, karena ini hak sesama muslim, hakul muslim ala muslim sid. Tapi Rasul sebutkan hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Tidak ada akaf ajibu, salah satunya jika dia undang kamu, penuhi undangannya. Maka yang kafir nggak masuk dalam pembahasan ini. Yang keempat, agar kemudian penghasilan orang ini bukan penghasilan haram yang mengundang.
penghasilannya bukan penghasilan haram. Karena kalau penghasilannya haram, ya tidak boleh kamu memenuhi undangannya. Kamu tahu fulan ini yang mengundang penghasilannya dari riba atau yang serupa dengan itu. Walaupun sebagian ulama, sebagian dari fuqaha memberi perbedaan hukum, perincian, kata mereka, kalau penghasilan dia itu haram karena profesi atau cara dia menghasilkan uang itu, maka dosanya bagi dia yang melakukan itu. Adapun kamu yang mengambil atau menerima dari dia dengan cara mubah dan halal, nggak dosa dan boleh. Beda kalau yang haram itu haram ainnya, bendanya memang haram. Memang itu minuman keras, daging babi misalnya atau yang semisal. Adapun itu halal semula, nasi, kambing misalnya, ayam atau apa, cuman penghasilan dia yang nggak baik dari profesinya yang maksiat dan haram. Sebagian dari ulama katakan boleh karena kamu ambil itu dengan cara yang baik, cara yang mubah. Mereka kuatkan pendapat mereka ini bahwa Rasul SAW, satu, beliau pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, keluarga beliau. Demikian pula beliau makan daging kambing yang diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudi di Khaybar. Dan beliau juga memenuhi undangan seorang Yahudi untuk makan di rumahnya. Pendalilan para ulama bahwa ma'ruf, mayoritas dan hampir keseluruhan Yahudi penghasilannya haram. Riba ini itu mereka Yahudi. Toh Rasulullah SAW memenuhi undangannya dan makan daging kambing yang diberi hadiah, dihadiahkan oleh wanita Yahudi, berarti boleh. Kalau haramnya itu dari sisi penghasilannya. Jadi si Yahudi ini main riba, ini itu maksiat. Tapi kita mendapat dari dia dengan cara halal, dengan cara mubah, itu dihadiahkan, diberi. Itu kamu terima boleh. Demikian sebagian ulama menyebutkan. Walaupun demikian, seperti Syekh Ibn Utsaimin sebutkan, tergantung dari harta seseorang, dipertimbangkan kemakruhannya, larangannya. Semakin harta itu mayoritasnya haram, semakin banyak yang haram, ya semakin kuat sisi kemakruhannya. Dan semakin tipis keharaman pada hartanya atau penghasilannya, semakin kecil pula kemakruhan yang ada. Makanya beda antara orang yang satu dengan yang lainnya, tidak sama, terlepas dari perselisihan tadi. Yang ini jelas-jelas tenggelam sudah dalam kemaksiatannya, dalam penghasilannya yang haram, bersih. Cuma kadang kita tahu ada nakalnya, nipu misalnya apa-apa. Tentu tidak sebanding dengan ini yang melakukan riba, ini yang alhamdulillah. Yang kelima, untuk undangan tersebut, panggilan yang
tidak mengandung pengguguran sesuatu yang wajib atau yang lebih wajib dari itu. Artinya dengan kamu memenuhi undangan itu tidak ada sesuatu hukum wajib yang gugur darimu karena menuruti undangan. Yang keenam, dengan memenuhi undangan itu tidak ada madarat yang menimpa kamu. Tidak ada madarat yang menimpa kamu. Kalau ada menimpa kamu madarat, ya sudah, nggak usah kamu penuhi undangannya. Misalnya kalau itu madarat duniawi, harta, diundang di tempat jauh, kamu harus safar, lah ongkos, biaya, pulang pergi berapa, diundang makan-makan atau diundang walimah, tolong hadir acara akad nikah anak saya tanggal sekian, jam sekian di mana, Sumatera sana, di Medan, Aceh. Berapa biaya kamu madarat akhirnya harus keluar biaya besar, kamu pas-pasan penghasilan kamu, maka nggak wajib untuk kamu penuhi panggilannya karena ada madarat. Atau kamu dibutuhkan sangat di tengah keluargamu. Misalnya subhanallah, istri kamu sakit parah atau anak kamu, kondisi kamu sangat dibutuhkan ketika itu di tengah-tengah keluargamu. Kalau kamu mau memenuhi panggilan mereka ini, undangan ini, ada madarat pada kamu atau keluarga kamu, maka nggak wajib kamu memenuhi panggilan atau undangan tersebut. Yang terakhir, memenuhi undangan ini, apakah itu hak Allah, berarti menunaikan hak Allah, ataukah itu hak adami, hak Bani Adam, sesama manusia atau sesama muslimin. Kalau itu dikatakan hak adami, hak manusia, dan ini yang dikuatkan oleh para ulama, kalau kamu memohon kepada si pengundang untuk memberi uzur padamu, afwan, anak nggak bisa datang undangan ini, anak nggak bisa datang, nggak bisa hadir, jadi tolong dimaafkan, tolong dimaklumi adanya, dan dia menerima, oh ya nggak apa-apa, labas, khair, insyaallah, nggak apa-apa, begini ya akhi misalnya, maka kamu nggak berdosa, karena itu hak dia yang dia gugurkan. Kamu meminta uzur untuk dia maafkan atau dia gugurkan dan dia terima, itu selesai masalah. Kamu tidak ada dosa. Nah. Tetapi kalau itu hak Allah, kalau dikatakan itu hak Allah, kalaupun dia menggugurkan haknya, kamu tidak memenuhi undangan itu, tetap dosa karena ini hak Allah. Tidak ada hubungannya orang yang mengundang itu mau memaafkan, tidak mau memaafkan. Ini hak Allah, harus kamu tunaikan. Memang ada tarik ulur apakah undangan itu di satu sisi dia ibadah, hak Allah. Tapi di sisi lain ini lebih kepada adab dalam bermuamalah, hak orang lain yang mengundang kamu. Dari dua sisi ini, sisi hak Bani Adam ini yang lebih dikuatkan. Sehingga tadi, kalau memang dia memaafkan, ya adas, nggak apa-apa, ya sudah selesai insyaallah urusannya. Kamu pula tidak berdosa dengan itu. Yang terakhir, bahwa undangan yang disebarkan secara umum, artinya tidak jelas person yang dituju siapa. Kalau itu undangan walimah misalnya kan tertulis kepada bapak
Ali, Ahmad, Z, jelas. Ini enggak umum, undangan secara umum kepada ikhwah, misalnya diharapkan kehadirannya walimah tanggal sekian di tempat ini. Umum. Kamu setiap personnya tidak tertuju secara langsung. Tidak tertuju secara langsung. Undangan umum seperti ini, maka tidak wajib untuk dihadiri. Tidak wajib kamu untuk memenuhi undangan tersebut, kecuali kalau diketahui atau besar dalam dugaanmu bahwa kamu yang dimaksud, walaupun undangannya bersifat umum begitu, tapi difahami misalnya sebetulnya kamu yang dituju, kamu yang dibidik dalam undangan itu, maka ya sama ini kedudukannya dengan undangan secara lisan atau terang-terangan. Dia katakan, ana mohon, ana undang antum obrol datang begini, maka kamu pun harus menghadiri dan memenuhi jawaban undangan itu dengan syarat-syarat tadi yang lain yang dipenuhi. Itu beberapa pembahasan dalam hadis. Dengan demikian kita selesai dari bab adab dan silah, menjalin hubungan baik antara muslim dengan muslim yang lain. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menunjukkan keburukan mendapat dosa yang melakukan keburukan tersebut. Bagaimana kita mengatakan Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis. Nah, bahwa yang dilakukan oleh seorang manusia dosanya tidak akan terbebankan kepada manusia yang lain. Alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya mendapati apa yang dia lakukan. Tetapi ini termasuk yang dia lakukan. Kan Allah sebutkan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dia hanya mendapati ini beban, dosa ini dari yang dia perbuat, dan ini perbuatan dia mengajarkan kejelekan ke orang lain. Dia yang melakukan, menunjukkan kejahatan, maksiat, bid'ah kepada orang lain, maka dia akan memikul dosanya setiap kali orang melakukan dosa tersebut sebagaimana Rasulullah SAW. Wassallallahu alaihi wasallam. Apakah sifat pelit dan banyaknya harta seorang dimilikinya takut berkurang merupakan tanda hari kiamat? Fitnah harta, sebab saudaranya sakit, susah, tidak peduli, apalagi soal bantu dengan harta semua serta nafsi. Ini yang terjadi pada ikhwah yang kaya dan cukup berlebihan. Yang pertama mungkin ta'awun itu, jiwa ta'awun perlu dihidupkan di antara kita, masing-masing kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang punya kelebihan harta, ya dia hendaknya berta'awun dengan hartanya. Seperti Imam Malik sebutkan, orang itu dibukakan untuknya pintu ketaatan beda yang satu dengan yang lain.
Terkadang kita lihat misalnya fulan dibukakan pintu sholat, kata Imam Malik, sehingga sholatnya Masya Allah, semua dia jalani, tahajudnya, witir, duha, rawatib, jangan tanya, sudah yang lain-lain, Masya Allah. Yang lain dibukakan pintu puasa, puasa Daud, Senin, Kamis, Ayamul Bid, Masya Allah rajin dalam puasanya. Yang lain masalah sedekah, dia diberi oleh Allah kelebihan harta, rezeki, maka royal dan derma membantu begini. Dan satu beda dengan yang lain. Ini yang sholat suruh puasa rajin seperti ini belum tentu bisa. Orang beda-beda. Gak kuat dia puasa seperti ini, Masya Allah rajinnya. Tapi sholat Masya Allah. Yang puasa suruh sedekah seperti itu juga gak mampu. Yang sedekah suruh sholat seperti yang itu juga belum tentu bisa. Orang berbeda-beda. Maka kalau kamu sadari Allah bukakan bagimu salah satu pintu kebaikan, jalani. Allah permudah bagimu pintu itu. Kalau itu terkait harta, bersedekahlah dari kelebihan harta yang Allah berikan padamu. Dan sifat karom, terutama jud, al-jud, itu karom, derma sebelum diminta. Karom itu baik. Ketika kamu didatangi saudara kamu, ini anak butuh bantuan ini, karena ini itu misalnya, kamu beri bantuan, bagus. Tapi kemudian al-jud nggak nunggu diminta, dia yang memperhatikan kondisi saudaranya, kondisi orang lain. Orang kan beda. Nggak semua orang tega untuk dirinya menghinakan dirinya di hadapan orang lain, minta-minta, malu. Padahal dia dalam keadaan sangat butuh bantuan, tapi dia lebih menjaga kehormatan dirinya. Nah, ini harus ada hubungan timbal balik dari saudaranya yang lain yang punya kecukupan. Hendaknya dia yang mulai tahu saudara kamu fulan sakit atau apalah kebutuhan yang butuh bantuan harta terutama, kamu datangi, kamu tanya bagaimana anak kamu, misalnya anaknya sakit, apa fulan kondisinya sudah berapa hari diopname begini. Pulang kamu titipi amplop ini sekedar untuk bisa bantu obat ini itu. Nggak nunggu dia minta, itu al-jud. Dan Rasulullah SAW terutama di Ramadan seperti Ibn Abbas katakan, ajwad minar rihil mursalah, lebih derma, lebih jud dari angin yang bertiup. Yaitu tidak beliau diminta suatu kecuali beliau pasti beliau beri. Dan banyak pemberian yang beliau berikan. Dan bakhil tidak ada untungnya. Orang yang pelit tidak ada kebaikannya bagi mereka, justru kerugian bagi mereka dunia dan akhirat. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirafus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Di Ali Imran. Jangan kira orang-orang yang pelit itu pelitnya baik bagi hartanya. Dia mengira tentu agar tidak berkurang, agar terus bertambah menumpuk. Sebaliknya, itu jelek bagimu. Akan dikalungkan padamu beban harta itu di yaumul qiyamah. Seperti Rasulullah sebutkan, syuja'un aqra, sebagai ular yang kemudian dipikulkan di pundaknya di yaumul qiyamah. Berkata padanya, ana maluk, ana kanzuk, aku hartamu, aku simpananmu yang tidak dia keluarkan di jalan Allah. Kerugian justru baginya. Dan Rasulullah SAW
sebutkan mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, justru akan barokah. Alhasil mana-mana semacam ini hendaknya dihidupkan, saling ta'awun, saling mencintai, saling membantu yang lain dengan saudaranya. Waffaqakumullah. Bagaimana jika menyampaikan keburukan tabiat seseorang dalam rangka agar orang yang lain terbebas dari kefasikannya? Kalau memang dia, artinya kamu tahu suka merugikan orang lain, misalnya dia penipu dalam muamalahnya, yang membawa harta orang, ngemplang dan yang semacam itu, dan dia berhubungan terus dengan orang, mempropagandakan ini itu barangnya, maka termasuk nasihat kamu kepada saudara kamu yang lain, kamu ingatkan, hati-hati sama si fulan, ini orang suka menipu, ini orang suka begini, jangan muamalah sama dia. Nah, bukan termasuk yang tadi telah kita sebutkan, menjelaskan ulama, kalau dia terkait hak orang lain, kalau kamu diam, kalau kamu menutupi, akan ada hak orang lain terbengkalai. Kamu tidak boleh diam ketika itu. Apakah lafaz kullu bid'atin dhalalah dalam hadis merupakan am maksus karena ada sekelompok muslimin yang menjadikan sebagai alasan adanya bid'ah hasanah? Tidak benar, batil. Dan yang Rasulullah SAW sebutkan itu tidak ada pengkhususannya. Rasul sebutkan secara umum, kullu termasuk lafaz umum dalam bahasa Arab. Kullu bid'atin dhalalah. Tidak ada pengecualian dari Rasulullah SAW. Beliau celah secara umum. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Keumuman sifatnya. Dan tidak ada yang namanya bid'ah hasanah di dalam Islam. Semua bid'ah dhalalah seperti yang Rasulullah sebutkan. Yang menyatakan ada dan membenarkan itu hanya syubhat yang mereka miliki, tidak ada nas, tidak ada dalil. Asar Umar, nikmat bid'atu hadihi, bukan pada tempatnya mereka pakai. Karena Umar radhiyallahu anhu katakan itu tentang masalah yang bukan bid'ah sebetulnya. Pernah dilakukan Rasulullah SAW, hanya saja beliau tinggalkan khawatir itu dianggap wajib. Rasulullah lakukan berapa hari bersama para sahabatnya. Tapi begitu Rasulullah wafat dengan terhentinya syariat, sudah baku, tidak mungkin ada lagi perubahan. Tidak lagi dikhawatirkan itu, tetaplah salat tarawih itu sunnah hukumnya. Maka dikembalikan oleh Umar seperti hukum semula, dihidupkan kembali. Pembahasan tentang ini banyak dibicarakan oleh para ulama. Bagaimana hukumnya membantu orang kafir yang dalam keadaan fuqara atau mengalami kesulitan? Dia bukan termasuk orang yang berhak untuk kamu bantu. Apalagi kalau itu zakat, muslim yang berhak, karena Rasulullah SAW sebutkan turaddu ila fuqaraihim, dikembalikan kepada fuqara mereka muslimin, yang diambil zakat dari mereka juga yang kaya. Kecuali kalau kamu mengharapkan keislamannya, ditaklif untuk diambil hatinya, untuk mau Islam, untuk didakwai, maka lain. Itu bantuan. Kalau pemberian lain lagi. Pemberian boleh. Kamu beri orang kafir,
hadiah atau kamu punya kue atau daging kamu bagi-bagikan, termasuk orang kafir kamu beri, boleh. Bagaimana Amr bin al-As di Adabul Mufrad memberikan itu pada tetangganya Yahudi. Bagaimana menyikapi orang yang meminta bantuan, manusia hutang, berbeda manhaj, apakah tergantung atau bagaimana? Ya jangan. Kamu nasihati, kalau memang kamu bisa nasihati, kalau tidak kamu bawa ke ustaz yang ada di tempat, dibimbing, dinasihati, pentingnya manhaj, tidak. Bagaimana mencari ilmu syar'i dengan memfotokopi buku, bukan dari membeli kitab aslinya. Wallahu a'lam. Tetapi kalau itu sampai tertulis hukukut tabak mahfuzah, hak cetak dilindungi, kadang sampai detail, tidak boleh mengkopi semua, sebagian, atau scanner, men-scan kitab ini, atau semuanya segala macam fasilitas dia sebutkan di kitab itu, biasanya di punggung kitab, nggak boleh. Itu hak dia yang memiliki kitab itu. Bisa mungkin dihindari karena itu hak saudara kita si muslim. Walaupun di sisi lain para ulama kita, masyaikh, nasihat sifatnya, seharusnya ahlu sunnah mempermudah, apalagi di zaman seperti ini yang arus hizbiyah, arus bid'ah begitu dahsyatnya. Kitab-kitab ahlu sunnah yang menepis syubhat-syubhat itu, menjelaskan manhaj, akidah, sulit. Sedikit itu pun dibatasi dengan hak cetak, begini nggak boleh ngopi, nggak boleh. Kondisi menuntut kamu untuk lebih derma dan mempermudah agar kitab ini sampai ke sana kemari. Kopi dakwah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita sebagai kepala RT ketika pergi jauh atau dekat tidak memberitahu istri kita? Ya memang boleh, memang nggak ada hukum. Istri kamu kalau pergi harus izin sama kamu. Kalau kamu nggak ada hukum yang minta izin ke istri. Tapi kalau memang itu jauh, ya supaya dia nggak kepikiran, ini namanya juga muamalah, muasyarah bil ma'ruf, agar kamu tidak akan selamat, ini itu istri kamu juga karena kasih tahu, aku mau pergi ke sini ke situ. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk yang suka keluar masuk warnet? Allah ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqillah haitsu ma kunta, yakini, tumbuhkan dalam diri bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun kapanpun kita berada, mengawasi kita, tercatat seluruh yang kita lakukan. Hidupkan itu dalam qalbu kita. Karena dikala orang tidak ada lagi yang mengawasi, nggak ada yang tahu. Dan Rasulullah memohon kepada Allah, was'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu di
kala aku sendiri, tidak ada orang lain yang mengetahui, ataupun ketika bersama orang lain. Karena orang beda. Kadang ada yang kalau sendirian taat, Masya Allah, terjaga agamanya, imannya. Tapi kalau sudah bersama yang lain, teman-temannya rusak, terbawa. Ada yang sebaliknya, kalau bersama orang lain malu untuk maksiat, dia jaga diri, nggak mau dilihat orang. Tapi kalau sudah sendirian, dia lakukan apa yang dia lakukan. Kedua-duanya, dia sendiri maupun bersama orang lain. Rasulullah mengajarkan kita untuk mohon takut selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di tempat itu kadang banyak kerusakan, entah itu asap rokok, maksiat, laki perempuan, dan internet itu sendiri yang rentan dengan kerusakan, rentan banyak syarat dengan yang rusak lah. Antum sendiri pada tahu. Maka yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya, tentu jangan mendekat ke sana. Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsih. Allah rahmati orang yang tahu kapasitas dirinya sendiri. Kalau kamu mendekat ke sesuatu membuat kamu terjerumus dalam kemaksiatan, kamu rahmati diri kamu sendiri. Kamu tahu kapasitas dirimu sampai sana, maka kamu jangan mendekat, tinggalkan. Orang hendaknya mengerti kapasitas dirinya sendiri, tapi yang lain, selama memang dia butuh itu untuk informasi, misalnya mendownload makalah dari para ulama, masyayikh, atau hubungan surat apa dengan ulama atau saudaranya, sebatas yang dia perlukan lah. Nah, saya perlu berhati-hati perkara ini. Mana yang lebih dahulukan, memenuhi undangan buka puasa tetangga daripada kita berpuasa di masjid? Ya, undangan yang didahulukan. Apalagi itu tetangga kamu, double. Itu undangan tadi yang kamu dianjurkan untuk memenuhi, plus itu hak tetangga kamu. Apakah masih dikatakan ta'awun 'alal birri wat taqwa jika ada yang bersemangat saling bantu, tapi yang bersangkutan minta imbalan dengan alasan untuk ma'isyah? Allah, semua itu ta'awun. Hatta yang tukang yang bekerja dengan upah dan gaji, dia pun ta'awun, membantu walaupun mendapat upah dari kerjanya, tapi bertingkat-tingkat tentunya. Yang berta'awun artinya lillahi ta'ala, sudah dia nggak butuhkan, tidak mengharap imbalan gaji atau upah, tentunya lebih sempurna, lebih baik. Artinya yang lain juga hendaknya menyadari gitu. Kamu tahu saudara kamu ini memang profesi dia tukang. Ya, dia hidup dari tukang. Dia memberi makan anak istrinya dari kerjanya sebagai tukang. Ya, di sisi lain kamu juga perhatikan. Bantulah paling tidak, kalaupun bukan uang, ya Allah, gula, beras atau apa, kamu bantukan pada dia. Ya miskin dia kan, suruh ta'awun, bantu, bangun ini. Lah terus anak istrinya bagaimana? Yang lain menyadari, barakallahu fikum, untuk menutupi hajat dia. Nah, bolehkah menerima dana orang kafir untuk bangun masjid atau maaf? Kita tanyakan kepada masyayikh, boleh, selama tidak dikhawatirkan arah kejelekan yang mereka inginkan, makar. Hasil secara ilmiah
masalah itu boleh dilakukan mereka untuk itu. Bagaimana undangan walimah dalam keluarga besar yang ada dalamnya musik, misalnya apa harus dipenuhi? Tidak boleh tadi. Syaratnya tidak ada maksiat kemungkaran yang kamu tidak bisa menghentikan atau mengingkarinya. Kamu bicarakan diketawai oleh mereka atau dijadikan perolok-olokan, ya Allah jangan datang. Cuman kalau itu keluarga walimah misalnya, terutama itu anak paman kamu atau siapa, dan kamu tahu ada maksiat di situ, kamu cari muka atau menyelamatkan muka. Artinya bagaimana tidak renggang hubungan kamu dengan mereka. Kamu nggak datang, jangan datang. Tapi terselamatkan muka kamu, nama kamu. Misalnya sebelum acara kamu datang atau setelah acara. Setelah itu manten yang bawa bubuan biasanya ya. Bawa gula kalau orang Jawa atau apa, amplop. Maaf saya nggak bisa datang, besok itu ada kesibukan gini. Nah, kamu nggak dusta, memang besok ada kesibukan, kamu kerja atau itu kan kesibukan. Alhasil kamu menghindar, tetapi tetap terjaga hubungan kamu dengan mereka karena itu keluarga, orang dekat kamu. Nah, adakah kewajiban kemudian orang dengan nama Allah meminta dalam keadaan saya khawatir dia bukan orang baik karena diketahui ia suka memaksa mendoakan kejelekan bagi yang tidak memberi dan keadaan lain. Dia tidak mengenalnya dan baik dengan baik dan sebaliknya. Yang para ulama sebutkan tadi, kalau ada madharat tertentu yang kamu khawatirkan pada dirimu jika memenuhi permintaannya, kamu tidak berkewajiban dan tidak terkena perintah untuk memenuhi permintaan dia. Kalau memang ada korina, kamu tahu fulan begini-begini, dikhawatirkan kejahatannya, insya Allah kamu makfu untuk tidak memenuhi permintaan dia. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.